Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Perak, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Saudaraku, setia dalam bahasa Yunani adalah pistos, yaitu dapat dipercayai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti setia adalah tetap melakukan tugas bagaimanapun berat dan susahnya. Arti yang kedua adalah berpegang teguh pada perjanjian. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, tetap berdiri teguh dan jangan goyah serta giat dalam pekerjaan Tuhan, karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak pernah sia-sia. Di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut dirinya baik hati, namun orang yang setia siapa yang menemukannya? Saudaraku, pada umumnya ada 4 hal yang menguji kesetiaan kita, saudara. Yang pertama adalah masalah. Masalah membuat orang semakin dekat dengan Tuhan atau sebaliknya, orang semakin jauh dengan Tuhan. Jika kita terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika ada masalah, maka masalah tersebut cepat teratasi. Kita tahu apa yang dialami Yusuf, saudara. Yusuf selama 13 tahun mengalami proses yang tidak enak, menderita, dan sengsara. Namun Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Sehingga janji Tuhan kepada Yusuf terjadi dan Yusuf pun menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yang kedua adalah berkat, saudara. Banyak anak-anak Tuhan setelah mendapat berkat yang berlimpah-limpah, melenceng dari jalan Tuhan atau tidak setia, sehingga pada akhirnya kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Usia menjadi raja pada usia 16 tahun dan selama 52 tahun ia memerintah di Yerusalem. Usia setia kepada Tuhan, maka segala usahanya berhasil. Ketika semuanya berhasil, Usia menjadi tinggi hati dan menjadi sombong, berubah setia kepada Tuhan dan akhirnya sakit kusta sampai mati. Saudara, kita percaya bahwa dalam Tuhan ada pemulihan seutuhnya, ada berkat yang akan kita terima. Namun kita harus tetap rendah hati dan banyak mengucap syukur, serta tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Yang ketiga adalah daya tarik dunia atau godaan dunia, saudara. Dunia memiliki daya tarik yang sangat menggoda kita, sehingga kita harus hati-hati dengan apa yang dunia tawarkan kepada kita. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat dikatakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, ayat tersebut merupakan suatu contoh bagi kita untuk tetap setia sampai akhir. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, kita harus mengakhiri pertandingan yang baik. Kita harus mencapai garis akhir
dan kita harus memelihara iman. Saudaraku, firman Tuhan adalah satu-satunya yang selalu dapat dipercayai. Karena janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Hal ini membuktikan kesetiaan Tuhan terhadap kita umat manusia. Tuhan selalu mencari umatnya yang setia dan taat kepada firman-Nya. Saat bangsa Israel setia kepada Tuhan, Tuhan membebaskan bangsa itu dari Mesir. Tuhan mendampingi mereka menghadapi bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Namun saat bangsa Israel berlaku tidak setia, Tuhan juga memberikan hukuman untuk memperingatkan bangsa itu. Tuhan tidak pernah ingkar janji saat kita berlaku setia dengan taat menjalankan perintah-Nya. Saudara, saat doa belum dijawab, Tuhan menunggu kita tetap setia, bertekun dengan doa kita. Waktu Tuhan adalah yang paling tepat dan indah saat menjawab setiap doa kita. Tuhan selalu menunggu kita setia sampai akhir, melayani Tuhan dan menantikan mahkota kehidupan di dalam kerajaan Allah. Dan kita harus percaya kesetiaan kita berdoa pasti akan dijawab oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib di saat yang tepat. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau setia sampai akhir hidup kami. Mampukan kami untuk sanggup menghadapi apapun dalam hidup ini, agar kami semakin setia mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan seturut dengan segala kehendak-Mu. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi. Mari ya Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita. Hari ini, mari kita tetap terus mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.